Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Saya begitu senang berjumpa dengan Anda hari ini untuk membahas kitabnya Allah. Kitab yang memberi terang dan pengertian bagi orang bodoh, yang mengubah banyak orang dan memberi pengertian kepada banyak orang, serta membangun rumah yang dihancurkan oleh dosa dan mengembalikan jiwa-jiwa yang dihancurkan oleh iblis. Itu sebabnya ada sebuah kesempatan hari ini, jika Anda ingin membangun dan belajar serta bergirang, mari ikut saya membaca bersama serta mempelajari kitabnya Allah, Alkitab. Kita telah sampai studi kita dalam perjanjian baru, yaitu surat yang kedua kepada jemaat di Korintus, dan kita telah sampai di pasal 8. Ini adalah pasal yang sangat penting karena terkait dengan dompet orang, uang, memberi. Jika Anda ingin tahu isinya, bergabunglah dengan saya di episode ini. Izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Muin Bashir, selamat datang. Selamat datang. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Selamat datang. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Ishak, sebelum membaca ayat-ayat di pasal 8, saya perlu Anda untuk memberi saya gambaran tentang pasal 8 dan juga 9, sebagai salah satu bagian yang ada dalam surat kedua kepada jemaat Korintus. Sebenarnya saudara, ayat pasal 8 dan 9 dari surat kedua kepada jemaat di Korintus adalah bagian yang paling banyak membicarakan tentang pemberian orang Kristen, bukan hanya dalam surat 2 Korintus, tetapi di seluruh perjanjian baru. Itu sebabnya, jika seseorang ingin mengetahui rincian pemberian orang Kristen, ia harus mengikuti kami selama studi kedua di pasal ini. Mari kita melakukan sebuah pembagian kecil. Kita dapat membagi 2 pasal menjadi 4 bagian dasar. Bagian pertama dari pasal 8 mulai dari ayat 1 sampai 6, itu memberi kita sebuah contoh dari pemberian orang Kristen di tengah saudara di Makedonia. Saudara-saudara yang miskin yang memberikan diri mereka sendiri dahulu kepada Tuhan. Mulai dari ayat 7 dari pasal 8 sampai ayat 15 akhir perikop, ia sedang memotivasi dan mendorong kita untuk memberi, dan pusat dorongan untuk memberi adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjadi miskin walau ia kaya sehingga kita bisa menjadi kaya oleh kemiskinannya. Lalu ayat-ayat dari ayat 16 pasal 8 sampai ayat 5 dalam pasal 9 menjelaskan pada kita pemberian orang Kristen secara rinci. Lalu ia menyelesaikan pasal 9 dalam bagian keempat yang sedang kita bicarakan dimulai dari ayat 6 sampai 15. Ia kembali mendorong kita untuk memberi secara Kristiani. Dengan memberi kali ini beberapa prinsip Alkitabiah, beberapa diantaranya sudah dikenal sebelumnya dan beberapa lagi baru serta telah disingkapkan di hadapan kita untuk pertama kalinya. Dorongan lain untuk hal memberi dengan murah hati. Terima kasih untuk pembagian ini dan ide awal tentang pasal 8 dan 9. Saudara Muin, saya akan membaca 6 ayat pertama dari pasal 8, kemudian kembali untuk mengajukan pertanyaan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Apakah arti dari pelayanan kasih? Dan mengapa ia menyebutnya memberi secara khusus? Apa artinya memberi adalah sebuah kasih karunia? Sebenarnya ini adalah salah satu nama yang Rasul Paulus kaitkan dengan memberi. Ia sebut kasih karunia, ia sebut pelayanan, ia sebut berkat dalam pasal 9.
Seakan ia ingin mengatakan bahwa kita tidak dapat memisahkan antara kasih karunia Allah dalam berurusan dengan manusia dan pemberian kita dalam urusan kita satu dengan yang lain. Jadi ia juga menyebutnya kasih karunia dalam skala yang sama. Apa itu kasih karunia? Beberapa orang mendefinisikannya sebagai pemberi kepada mereka yang tidak layak diberi, bukan hanya itu saja. Namun Allah, ini adalah kasih karunia Allah. Ia ingin membagikan semua kasih-Nya juga semua kebaikannya. Jadi bagaimana saya menyebut memberi sebagai sebuah kasih karunia? Saya mempelajari ini dari Tuhan untuk berbagi dengan orang-orang lain segala yang ada di tangan saya. Itu kasih karunia. Mungkin kata kasih karunia diulang dalam kaitan dengan pasal yang menakjubkan ini. Ia berbicara tentang kasih karunia 6 kali dalam pasal 8. Ia berkata bahwa memberi bukan hanya sesuatu yang kita lakukan sebagai kebaikan. Namun kasih karunia karena kita mendapatkannya dari Kristus. Kita juga dituntut untuk mempersembahkan kasih karunia ini kepada orang lain. Definisi yang bagus karena Allah dalam kasih karunia telah berbagi dengan kita segala yang Ia miliki. Saya juga berbagi dengan saudara-saudara Saya kita berbagi lewat memberi. Saya ingin komentar Anda juga tentang jemaat di Makedonia yang sangat miskin dan yang berada dalam banyak kesukaran, namun mereka memberi dengan penuh kelimpahan. Telah dengan dari penuh mengagumkan, sukacita. ia menyajikannya bagi kita ketika berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Terkadang, beberapa orang berkata bahwa levelnya masih jauh dari Kristus. Namun ia berkata ini sebuah contoh bukan dari orang kaya karena mereka memang berpunya. Tapi ia membawa bagi kita orang-orang yang tinggal di lingkungan yang sangat sulit dan berkekurangan. Ketika mereka tetap memberi, itulah kasih karunia. Benar. Saat mereka memberi, mereka tidak berada di bawah tekanan atau terpaksa, tetapi Bahkan mereka melampaui memberi dengan kemampuan melimpah dan melebihi kemampuan mereka. Izinkan saya berkata, beberapa orang memberi ketika mereka punya hal-hal yang tidak mereka perlukan, jadi mereka sumbangkan. Ini bukanlah satu pemberian atau kasih karunia. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Memberi dalam kekristenan seharusnya memperoleh sebuah makna baru. Makna yang didasarkan pada pengertian tentang menyembah dan apresiasinya untuk karunia terbesar dari Allah, Putranya Yesus Kristus. Karunia yang Rasul Paulus katakan tentangnya, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dan karena sayangnya kita telah lebih terbiasa menerima daripada memberi, orang-orang percaya telah terbagi-bagi dalam sikap hati mereka terhadap persepuluhan. Beberapa orang berkata bahwa itu adalah sebuah perintah kepunyaan orang-orang zaman dahulu dan itu sudah selesai sekarang. Dan orang-orang lain berkata bahwa orang percaya tidak wajib untuk melakukan perintah ini, mengingat bahwa semua yang ia miliki adalah kepunyaan Tuhan. Dan orang-orang berkata bahwa persepuluhan adalah sebuah perintah yang wajib, dan itu adalah pemberian yang minimum. Mengapa Rasul Paulus berbicara dengan orang Korintus tentang topik memberi pada khususnya? Mengapa fokus pada poin ini? Mengapa ia berbicara kepada orang Korintus secara spesifik tentang memberi? Saya pikir karena dua alasan saudara ayat. Ada sebuah alasan rohani dan alasan materi. Alasan rohaninya adalah bahwa ia ingin saudara-saudara itu bangkit secara rohani. Tidaklah cukup bahwa mereka akan menyelesaikan problem mereka, namun ia ingin buat mereka masuk ke dalam kedalaman praktik-praktik Kristiani. Jadi ia bicara pada mereka melalui firman Tuhan, saja di bawah pimpinan Roh Kudus, tentang topik positif di mana mereka akan berpartisipasi bersama sebagai sebuah jemaat. Sehingga tingkat spiritual akan meningkat, dan bahwa sekularitas yang ada dalam surat pertama akan hilang. Alasan kedua adalah materi. Jemaat di Yerusalem yang mengawali tersebarnya kekristenan ke seluruh dunia, gereja pertama. Mari kita katakan seperti itu dalam kitab Kisah Para Rasul di mana ada berbagai kesukaran dan aniaya saudara-saudara seiman di gereja terserak dan pergi ke berbagai negara lain. Dan setelah suatu waktu yang lama, banyak gereja didirikan di banyak tempat. Rasul Paulus menanam gereja-gereja kemanapun ia pergi dalam perjalanan dan turut penginjilannya. Ia bangun gereja dan mengokohkan gereja dan juga para rasul serta hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan sesudah itu, gereja ini kembali berkumpul lagi, tetapi jumlahnya mereka agak kecil. Dan mereka berada dalam sejenis kebutuhan finansial. Saudara di Yerusalem berada dalam sebuah kebutuhan finansial yang mendesak. Sebab itu ia menggunakan kesempatan untuk berbicara dengan saudara-saudara di Korintus. Jadi ia mendapati bahwa itu adalah kesempatan baik untuk mengirimkan pada mereka dalam surat ini sebuah motivasi dan dorongan serta pengajaran. Dan ia mencampurkan dengan contoh dari gereja-gereja lain dan dengan aktivitas saudara-saudara lainnya dalam memberi. Sehingga mereka berpartisipasi dalam kebutuhan saudara-saudara di Yerusalem. Saya ingin menambahkan satu pertanyaan yang menarik. Mengapa orang Korintus? Juga mengapa dalam waktu ini? Mengapa tidak ditulis dalam surat pertama? Mengapa tidak ditulis tentang memberi sebelumnya?
Sebenarnya ia tidak dapat melakukan itu karena status buruk gereja dalam surat pertama karena ada perpecahan, perselisihan dan hal buruk dan kejahatan moral dalam gereja. Jadi ia tidak dapat membicarakannya sementara dalam status ini. Juga tidak dapat menulis kepada orang-orang tidak percaya tentang memberi, tidak juga ini atau itu. Statusnya harus diperbaiki dahulu, kalau tidak, seakan mereka akan berpikir bahwa mereka membeli perkenanan Tuhan dengan uang yang akan mereka bayarkan. Jika bersalah mereka akan membayar uang untuk menyenangkan Allah dengan uang yang telah mereka bayarkan. Ia berkata tidak. Jadi ia berbicara dahulu tentang pertobatan, lalu ketika status gereja diperbaiki, ia mulai bicara tentang kasih karunia atau pelayanan ini. Saudara Muin, saya akan kembali untuk membicarakan lagi tentang gereja-gereja di Makedonia. Jelas bahwa itu bukan satu gereja. Di antaranya Filipi, Tesalonika, dan Berea. Juga sikap hati mereka dalam memberi. Kita ingin berfokus sedikit tentang sikap hati gereja-gereja Makedonia tentang memberi. Bagaimana mereka memberi, dan dengan sikap hati dan semangat yang bagaimana mereka memberi. Lalu apa reaksi Paulus? Pertama-tama orang-orang itu memberi diri mereka dahulu kepada Tuhan karena iman mereka yang kuat. Ini berbeda dengan semua agama yang ada di dunia, yang melarang menyerahkan diri, cukup uang dan perbuatan, dan jangan cemas, mungkin Tuhan akan berkenan. Namun karena orang-orang itu memberi diri kepada Tuhan, mereka tidak akan menahan diri dan akan mempersembahkan semua yang mereka punya kepada Tuhan. Di sini tampaklah praktik kehidupan yang sejati. Mereka memberi tidak di bawah tekanan, tidak di bawah paksaan. Mereka memberi dengan berlimpah dan mereka memberi dengan hati yang senang. Karena mereka membagi pemberian mereka kepada orang lain. Itu sebabnya di akhir surat kepada jemaat Filipi, Paulus berkata mereka kekurangan, namun kasih dan pemberian mereka tampak pada orang lain. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jangan berpikir bahwa dengan tidak memberi kepada Tuhan, Anda sedang mencukupi kebutuhan dengan apa yang Anda simpan. Namun beri dan Anda akan melihat betapa Allah mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Benar. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sekarang ini di negara kami sedang mengalami status perekonomian yang buruk dan orang tidak hidup dalam kondisi yang baik. Jadi jika saya memberi kepada Tuhan persepuluhan saja, yaitu saya tidak memberi lebih dari ini, apakah ini dianggap hikmat bahwa saya menyimpan untuk seisi keluarga saya? Atau saya sedang bersikap pelit terhadap Tuhan karena tidak memberi Dia segala yang saya punya? Sebuah pertanyaan praktis dan penting. Silakan. Saya akan sampaikan dua contoh, satu dari perjanjian lama dan satu perjanjian baru. Dari perjanjian lama adalah tentang perempuan yang dikunjungi Elia. Perempuan itu memberitahu bahwa itulah semua yang ia punya. Hanya segenggam tepung dan sedikit minyak, hanya itu saja. Elia minta dibuatkan kue kecil dahulu dan lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Perempuan itu merasa itu makanan terakhirnya, namun setelah Elia mengambil bagiannya dari sana, hidup perempuan itu akan terus berlangsung. Dalam perjanjian baru, ketika Tuhan berada dalam bait suci, ia mengawasi orang-orang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Saya rasa banyak orang Yahudi memasukkan jumlah yang sangat besar. Datang seorang perempuan yang tidak memasukkan persepuluhan, atau separuh dari yang ia punya. Sebaliknya ia masukkan seluruhnya yang ia punya. Ia bawa bukan sebagian yang dimiliki tapi seluruhnya. Semuanya, bukan sebagian. Walau menurut takaran manusia itu tidak sebanding dengan yang orang lain berikan. Tapi di mata Tuhan ia mengerahkan seluruh mata pencariannya. Tidak ada lagi yang tersisa darinya. Perempuan itu tidak pernah berpikir untuk memberikan dari kelebihannya. Dia tidak berpikir seperti itu. Bukan dari sebagian atau bahkan 1/10, melainkan ketika aku menaruh di hatiku untuk memberi semua yang aku miliki, setelah itu aku akan melihat apa yang Tuhan akan lakukan. Pemberian orang Kristen, saudara, ayat juga adalah kasih karunia. Itu tidak berkaitan dengan suatu kewajiban atau suatu presentasi tertentu. Memang benar bahwa dalam kerangka umum itu tidak baik. Dalam perjanjian kasih karunia itu tidak boleh lebih sedikit dari perjanjian lama. Dan dalam perjanjian lama yang paling sedikit adalah persepuluhan. Namun orang-orang Yahudi yang saleh biasa mempersembahkan korban nazar dan korban sukarela yang melebihi 20%. Namun mari bersepakat tentang sesuatu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi adalah sebuah kasih karunia dan motif yang tulus. Jadi mari kita berkata bahwa Tuhan tidak mencari suatu presentasi, melainkan Ia mencari status hati. Tanda-tanda atau contoh-contoh yang saudara Moen terkasih bicarakan, itu nyata dan hal yang praktis dalam Alkitab. Namun Tuhan tidak akan menuntut saya untuk melakukannya. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak akan menuntut saya untuk melakukannya sebagai suatu kewajiban karena hukum Taurat. Tapi seharusnya saya mampu menilai setiap kasus dalam persekutuan dengan Tuhan antara Tuhan dan diriku. Saya membaca sebuah kisah tentang seorang wanita janda miskin yang secara finansial disokong oleh gereja. Gereja menyokongnya. Dan ia biasa mengambil 10% dari uang yang ia terima. Dari uang yang ditujukan baginya, ia mengambil 10% dan mengembalikan pada gereja. Lalu suatu hari seseorang memberi dia sepasang sepatu sebagai hadiah. Membawakan dia sepatu dan dia tidak tahu harganya. Jadi ia membawanya ke toko. Toko tersebut berada di ujung jalan dan menanyakan harganya. Dan mereka memberitahu harganya, jadi ia mengambil 10% dari harga sepatu dimasukkan ke gereja. Memberi tidak bergantung dengan sumber daya. Iya. Itu bergantung pada status hati. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami.
Bagaimana memberi bisa dianggap sebagai penyembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan? Dan pada saat yang bersamaan, bagaimana itu bisa sama untuk mempersembahkan pujian dan berdoa? Bagaimana memberi benar-benar dianggap sebagai sebuah korban? Bagaimana seseorang yang memberi sejumlah uang, bahkan jika jumlahnya kecil, bisa disamakan dengan seorang yang memuji dan seorang yang berdoa? Seseorang menyampaikan dengan sangat baik. Ia berkata kita menemukan penyembahan dalam 3 kitab. Kitab pertama kitab suci, kedua kitab pujian, ketiga buku cek. Tentu tidak semua orang punya buku cek, namun pemikirannya adalah bahwa ia mempersembahkan sesuatu. Memang kasih karunia berupa memberi itu sama dengan menyembah. Saya akan membaca hanya 2 rujukan saja. Sebuah rujukan yang berbicara tentang penyembahan dalam surat Roma pasal 12 dan rujukan yang berbicara tentang memberi yang berkata bahwa itu sama dengan penyembahan dalam surat Filipi. Dalam Roma 12, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penyembahan adalah sebuah korban yang hidup, kudus, dan berkenan. Lalu dalam surat Filipi, Rasul Paulus memberitahu mereka, dalam ayat 18 pasal yang keempat, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Dia menyebutnya apa? Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Kata-kata yang sama yang ia katakan tentang penyembahan, ia katakan tentang persembahan yang mereka persembahkan. Jadi ini benar-benar sebuah sisi yang sangat bersinar tentang sisi-sisi penyembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Juga dalam surat Ibrani pasal yang ke-13, ia berkata dengan perkataan yang sangat baik, terkait juga dengan penyembahan dan persembahkan persembahan material. Ia berkata dalam Ibrani pasal 13, ayat 15, oleh Dia, yaitu melalui Kristus, senantiasa persembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita telah melihat sekarang dalam Roma 12 bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai suatu korban persembahan. Dan di sini dalam Ibrani 13 ayat 15, korban pujian, dan ia berkata dalam Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan Melakukan yang baik. memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah. Bukan sebuah korban. Ia tidak berkata satu korban. Benar. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan, Yang berkenan pada Allah. Walaupun pastinya memuji itu menyenangkan Allah, tapi ia berkata sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Seorang penafsir mengatakan sebuah komentar yang baik. Ia berkata bahwa ia tidak mengatakan jangan lupakan korban pujian. Tidak karena seorang pun pun melupakannya. Namun ia berkata jangan lalai melakukan yang baik dan bagian apa yang Anda miliki karena inilah korban yang dilupakan. Terkadang kita sengaja melupakannya. Terkadang beberapa hamba Tuhan agar memotivasi orang-orang percaya untuk memberikan atau mendorong mereka memberi persembahan, mereka menggunakan gaya yang agak menakutkan. Mereka memberitahu mereka jika penghasilanmu tidak proporsional atau jika pemberianmu tidak sebanding dengan penghasilanmu, Allah akan membuat penghasilanmu sebanding dengan pemberianmu. Jadi beberapa orang menjadi takut bahwa Tuhan akan membuat gaji dan penghasilan mereka berkurang. Maka mereka memberi lebih banyak lagi sehingga Tuhan memberi mereka lebih banyak. Dan itu berubah menjadi kisah komersial. Jika seseorang memberi dengan gaya atau sikap hati seperti ini, dapatkah ini menjadi sebuah pemberian yang berkenan dan menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan? Dapatkah seseorang persembahkan pujian atau tubuhnya sebagai sebuah korban karena ia takut dengan Tuhan? Beberapa orang melakukan itu. Tetapi ini bukanlah motifnya. Motif Kristiani adalah kasih karunia. Beberapa rincian akan muncul nanti di pasal 8 dan 9. Yang akan menunjukkan pada kita bahwa memberi itu bersifat opsional dan dari hati serta dengan kebahagiaan. Serta tidak di bawah Dalam bagian tekanan. baru dibacakan, itu dengan kerelaan mereka sendiri. Benar. Ia tidak menekan atau menakuti dengan berkata, Tuhan akan ambil apa yang kamu tidak berikan kepadanya. Benar. Kita harus tahu bahwa pemberian ini berkontribusi pada pekerjaan Tuhan. Pemberian ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang kudus. Saudara Muin, Anda bertanggung jawab untuk sebuah pelayanan antara para janda dan orang miskin. Dan Anda mengalami bagaimana memberi memuaskan kebutuhan-kebutuhan banyak keluarga. Persembahan-persembahan ini menghidupkan mereka. Jadi memberi berkontribusi pada pekerjaan Tuhan dan menyebarkan firman. Dalam membangun gereja dan menyelamatkan jiwa, memuaskan kebutuhan-kebutuhan orang kudus serta memuliakan Tuhan. Bayangkan jika orang-orang percaya menutup dompet dan hati mereka. Saya akan pergi ke hadirin, mereka pasti punya pertanyaan. Silakan. Ada sebuah prinsip Alkitab yang berkata berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Jadi seringkali kita memberi kepada siapapun yang meminta dari kita, tetapi kita terkejut setelah mengetahui bahwa orang-orang itu membesar-besarkan hal ini. Dan kita mendapati setelah memberi bahwa mereka menipu kita, mereka tahu bahwa kita memberi. Jadi bagaimana saya memperoleh hikmat akan hal Ya, ini? benar. Bagaimana saya dapat mengenali bahwa pemohon di hadapan saya benar-benar membutuhkan atau tidak? Prinsip umumnya adalah melakukan yang baik kepada semua orang dan khususnya
pada orang percaya. Tetapi sangat penting juga seperti sudah kita dengar dalam pertanyaan untuk memiliki hikmat. Pertama-tama menilai kebutuhannya sehingga saya akan merasakan bahwa apa yang saya persembahkan benar-benar memuaskan kebutuhan ini atau bahwa saya berbagi dalam memuaskan kebutuhan ini. Jadi tidaklah salah untuk memastikan saya memberi kepada yang membutuhkan sehingga pemberian saya tepat sasaran. Saya juga berpikir, silakan Saudara Ishak. Mempelajari kasusnya itu sangat penting. Ya, mempelajari Sebanyak mungkin. kasusnya. Tetapi jika seseorang bertemu saya di jalan, Lalu kita itu melihat membutuhkan bahwa hikmat. jalan-jalan penuh dengan orang miskin. Tapi saya juga berpikir bahwa seperti yang saya lakukan ketika saya mempersembahkan korban pujian, saya memeriksa diri di hadapan Allah. Dan Roh Kudus memberitahu saya apa yang harus saya persembahkan dan bagaimana caranya. Saat saya mempersembahkan korban apapun, saya harus mengembalikan kepada Tuhan sehingga saya mempersembahkannya dengan tuntunan Roh Kudus. Juga korban memberi, saya harus berdoa dengan cepat kepada Tuhan untuk memberi saya kedamaian untuk melakukan ini atau tidak. Tuhan memberi saya hikmat dan pencerahan untuk mengenali pemohon benar-benar membutuhkan ataukah tidak. Tentu saja topik memberi itu sangat praktis dan pastinya Tuhan menjangkau kita dengan sebuah pelajaran. Apakah pelajaran kita hari ini? Saya beruntung bahwa ini adalah saat pertama kalinya bagi saya mengetahui bahwa Allah telah berbagi dengan kita segala sesuatu yang ia miliki. Jadi karena semuanya yang saya miliki adalah kepunyaannya, maka jika semua hal yang saya miliki ini awalnya bukan kepunyaan saya, begitupun waktu saya atau uang saya bukan milik saya, maka saya harus berbagi dengan semua. Bagus sekali. Ada lagi? Tidak masalah berapa banyak saya mempersembahkan, tetapi yang penting adalah status hati saya. Tidak masalah berapa yang saya persembahkan tetapi status hati saya. Ada lagi? Allah sudah memberikan kepada kita hal yang paling berharga yang ia miliki sehingga paling minimal adalah kita memberi baginya. Benar. Yang lain? Prinsipnya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan lanjutkan diskusi di episode yang selanjutnya. Tuhan memberkati Anda. Pemirsa terkasih, sebelum Alkitab memberitahu kita apa yang harus kita beri, kita diberitahu apa yang telah Allah berikan buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia membuka hatinya dan memberi kita hal yang paling berharga, yaitu putra tunggalnya. Kita juga harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Orang yang menerima keuntungan dari karya salib, dan dia yang merasakan kasih karunia Tuhan yang telah menyelimuti dia ketika dia masih seorang pendosa dan rusak. Hatinya milik Tuhan. Tentu saja dimulai dari hati, kemudian dompet. Ketika hati milik Tuhan, mudah untuk membuka dompet dan memberi kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengambil apapun, Ia mengembalikannya berkali-kali lipat. Aku mempersembahkan kesehatan, Dia memberiku tenaga. Aku memberinya hidupku, Ia menginvestasikan hidupku untuk kemuliaannya. Aku memberi Dia uangku untuk pekerjaan Tuhan, Ia mengembalikannya kepadaku berkali-kali lipat. Mari kita memasuki hubungan yang hidup ini, sebuah hubungan memberi. Datang dan bagikanlah Tuhan dalam salah satu atributnya, atribut Tuhan yang memberi. Praktikanlah memberi secara Kristiani dengan kasih. Dan lihatlah apa yang Tuhan akan lakukan bagimu. Dan ingatlah, rumahmu, kesehatanmu, anak-anakmu, tubuhmu, dan uangmu bukanlah milikmu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dan dalam rohmu yang adalah milik Allah. Saya akan menjumpai Anda kembali di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. كنت في الماضي أثيم أعيش مع الأشرار مشيت في طريق أليم وشربت أنا المرار وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي وقال جاهد واسهر خليك في انتظار يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك أنت عزي وجاهي أفراحي معاك وحبيتني محبة أبدية ونجيتني من كل خطية وجاي تاني تاخدني واكون في سماك حبيبي يسوع هناني
وقال يا ابني مبروك. مفيش أحزان تاني، ده اسمك مكتوب فوق. يا عزايا أحزان مفيش، يا هنايا في السما عيش. شكرا ليك يا ربي، دايما انت شفوق. هيجي الحبيب حسب قول الكتاب، في مشهد عجيب سنخطف عالسحاب. وهنلبس أجمل تيجان، وهنجلس في أحلى مكان، وهنفرح في السماء مع كل الأحباب. يسوع أنت إلهي، لا أعبد سواك. أنت عزي وجاهي، أفراحي معاك. وحبتني محبة أبدية، ونجتني من كل خطية، وجاي تاني تاخدني وأكون في سماء. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.